Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih adalah dasar kita melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan Yesus, pelayanan kita tidaklah selalu mulus, tetapi seringkali ada jalan salib yang harus kita tempuh. Dan kasih dalam Kristus adalah kekuatan kita satu-satunya yang sanggup membawa kita bertahan dan terus untuk bersemangat dan setia dalam melayani Tuhan Yesus. Amin, saudaraku ya. Nah, pada saat ini saudaraku, dari kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 saja, saya ingin membagikan saudaraku 3 kebenaran bahwa kasih adalah dasar kita melayani Tuhan. Yang pertama, kasih kepada Tuhan Yesus adalah dasar utama pelayanan kita. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, pertanyaan Tuhan Yesus ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi ia bermaksud untuk memulihkan Petrus yang sudah menyangkal 3 kali, saudaraku, Tuhan Yesus saat menghadapi tekanan hidup, saat menghadapi ancaman, saudaraku, di hadapan masa yang waktu itu ketika Tuhan Yesus ditangkap, disiksa untuk disalibkan. Nah, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus sesungguhnya untuk menekankan bahwa kasih yang menjadi dasar dari segala pelayanan. Pelayanan bukan sekedar ambisi, ya, bukan sekedar kemauan saja, tetapi kita harus menjalaninya berdasarkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kasih kepada Kristus adalah dasar utama untuk melayani Dia. Nah, saudaraku, 2 kata kasih yang ditulis di dalam ayat 15 sampai 17 adalah kasih agape dan kasih pileo. Tuhan bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau agape aku?" Agape adalah kasih ilahi, kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban. Tetapi Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku kasih." Kasih di sini Petrus menjawab dengan pileo, artinya kasih yang hanya bersifat manusia saja, persahabatan semata, ya. Kasih sesama manusia. Tuhan Yesus menghendaki saat kita melayani Tuhan adalah harus mengasihi dengan kasih apa? Kasih agape. Kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban, atau kasih ilahi, saudara. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, ya, yang menjadi dasar bagi kita untuk melayani Tuhan, supaya kita tidak mundur, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Amin ya. Kebenaran yang kedua, kasih adalah dasar kita melayani Tuhan. Dalam kasih
tanggung jawab gembala adalah memberi makan dan menjaga domba-domba Kristus, domba-domba Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam ayat 15 sampai 17 ya, waktu Tuhan Yesus berdialog, ya, bercakap-cakap dengan Petrus, kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus memberikan, saudaraku, 3 perintah kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata domba-dombaku menegaskan bahwa gereja itu bukan milik kita, bukan milik pemimpin gereja, tetapi milik Kristus. Itu domba-domba Kristus. Nah, saudaraku, pelayanan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu bukan hak milik kita, bukan kepunyaan kita. Jadi dalam kasih Kristus, tanggung jawab gembala adalah memberi makan dan menjaga domba-dombanya, domba-domba Kristus yang dipercayakan kepada kita yang melayani Tuhan untuk menggembalakannya. Inilah, saudaraku, dasarnya harus kasih dalam melayani sehingga kita tidak merasa terbebani. Kita bisa mengasihi domba-domba dengan kasih agape. Amin ya. Kebenaran yang ketiga, saudaraku, yang ingin saya bagikan ya, kasih adalah dasar kita melayani Tuhan. Dalam kasih kepada Kristus itu menuntut pengorbanan dan kesetiaan sampai akhir. Menuntut pengorbanan dan kesetiaan sampai akhir. Selanjutnya Yohanes 21 ayat 18 dan ayat 19, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Wow. Kasih kepada Kristus menuntut pengorbanan dan kesetiaan sampai akhir, saudaraku, dalam pelayanan. Firman Tuhan berkata, "Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki," kata Tuhan kepada Petrus. Jadi dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus sedang menubuatkan kematian Petrus sebagai gembala domba-dombanya yang setia. Sebagai pengorbanan Petrus yang memuliakan nama Tuhan Allah, yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 14, saudaraku, surat Petrus ini berkata, "Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini," kata Petrus, "sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Wow, saudaraku ya. Menjadi gembala atau pelayanan dalam melayani Tuhan Yesus itu berarti bersedia menderita, bahkan mati demi Kristus dan domba-dombanya. Memang, saudaraku, dalam pelayanan ada kelaknya. Pelayanan itu bukanlah sebuah jalan yang mulus, tetapi jalan salib. Dan melalui kasih kita kepada Kristus, ini adalah satu-satunya yang menjadi kekuatan kita. Kekuatan yang sanggup membawa kita untuk dapat bertahan, melangkah maju, dan tetap setia dalam melayani Tuhan Yesus sampai akhir, saudaraku. Jadi pelayanan yang sejati dimulai dari kasih kita kepada Kristus. Kasih itu memulihkan kita. Kasih itu menyiapkan kita diutus kemana saja. Kasih itu menuntut kesetiaan dan pengorbanan. Jadi seperti Tuhan Yesus memanggil Petrus, kita pun orang-orang percaya dipanggil untuk mengasihi Kristus dan mengembalakan domba-dombanya dalam kasih dan pengorbanan, serta ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Siap ya, saudaraku? Dan Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kemuliaan. Amin ya. Inilah yang menguatkan kita, saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, bahwa kasih adalah dasar kita melayani Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama, kasih kepada Tuhan Yesus adalah dasar utama
pelayanan kita. Yang kedua, dalam kasih, tanggung jawab gembala adalah untuk memberi makan dan menjaga domba-domba Kristus, yaitu kita, saudaraku, yang melayani ya. Dan yang ketiga, dalam kasih kepada Kristus menuntut pengorbanan dan kesetiaan sampai akhir, sampai Maranatha. Amin, saudaraku ya. Yohanes 21 ayat 15 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kami belajar kepada Simon Petrus. Di sini kami diajar bahwa kami harus mempunyai kasih agape yang menjadikan kami kuat di dalam kehidupan ini. Kami bisa terus melayani Tuhan, menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami. Oh Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kami dalam melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah, kami tidak mundur. Kasih-Mu lah Tuhan yang menguatkan kami. Berkati siapapun yang melihat, mendengar tayangan Morning Spirit ini, supaya Engkau memenuhi mereka dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa hamba, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.